Banjir sedalam 40 cm menggenangi Jalan Ahmad Yani, Kayu Putih, Jakarta Timur. Banjir merendam mulai dari turunan flyover Cempaka Putih hingga ke arah Jalan Pemuda Rawamangun sepanjang 300 meter. Selain itu, banjir juga merendam kawasan Jalan Pisangan Timur, tepatnya di depan Diklat Bea Cukai, Jakarta Timur. Akibat banjir, sejumlah sepeda motor mogok usai menerobos banjir. Selain intensitas hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan buruknya sistem drainase serta luapan Waduk Ria Rio dan Waduk Pisangan Timur. Sejumlah petugas PPSU dan mobil penyedot air Sudin Kebakaran Jakarta Timur pun dikerahkan untuk mengurangi debit air. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ada-ada saja kelakuan pelanggar lalu lintas di Bojonegoro, Jawa Timur ini. Dua remaja yang terjaring razia karena tidak menggunakan helm serta tanpa kaca spion dan plat nomor malah mengeluarkan jimat anti tilang saat diminta menunjukkan SIM dan STNK. Sontak kejadian ini membuat petugas tersenyum dan pengendara tetap saja ditilang. Razia di Jalan Bypass ini digelar karena banyak aduan masyarakat yang resah akibat maraknya aksi balap liar. Bahkan sejumlah remaja yang akan ikut balapan kocar-kacir hingga bersembunyi di tempat pemakaman umum. 11 kendaraan pun diamankan karena diduga akan digunakan untuk aksi balap liar. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pemuda nekat melakukan pemblokiran jalan untuk menggelar aksi balap liar di ruas Jalan Raya Taman Mini, Makassar, Jakarta Timur. Akibat dari aksi itu, pemirsa, warga di sekitar lokasi pun terganggu dan resah. Sejumlah pemuda nekat melakukan aksi blokir jalan untuk menggelar aksi balap liar di Jalan Taman Mini Makassar, Jakarta Timur. Dalam aksinya, para pemuda saling berbagi peran. Selain blokir jalan, ada juga yang menghitung jalannya aksi balap liar. Akibat aksi ini, pengguna jalan baik roda 2 maupun 4 pun tertahan dan khawatir tertabrak para peserta balap liar. Ironisnya, selama aksi ini digelar, tidak ada satupun petugas kepolisian yang berpatroli hingga membuat para pemuda melakukan aksinya. Warga sendiri sudah berulang kali mengeluhkan aksi ini karena sudah kerap terjadi hingga mengganggu pengguna jalan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pembongkaran bangunan tempat hiburan malam di Kota Serang, Banten berlangsung ricuh. Pihak kuasa hukum pemilik bangunan tempat hiburan malam menolak untuk dibongkar. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP membongkar tempat hiburan malam di Jalan Raya Serang, Jakarta, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Pembongkaran berlangsung ricuh. Pihak kuasa hukum sempat menghalang-halangi alat berat yang akan merobohkan bangunan tempat hiburan malam. Bangunan tempat hiburan malam ini sebelumnya telah dibongkar oleh Pemkot Serang pada pertengahan tahun 2023. Namun oleh pihak pengusaha dibangun kembali dan diduga berdiri di atas tanah milik negara. Usai mendapat dukungan dari tokoh dan organisasi masyarakat, Pemkot Serang akhirnya meratakan bangunan tempat hiburan ini. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, menduga suaranya dicuri caleg lain yang masih satu partai. Seorang caleg Nasdem mengamuk dan membanting kursi di kantor Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Bahkan sejumlah tim ses sempat memblokir truk pengangkut surat suara C Plano yang menuju KPUD Jember. Dari tadi ngomong gara-gara kursi. Seorang caleg mengamuk hingga membanting kursi dan meminta bertemu Ketua PPK karena menduga suaranya dicuri caleg separtai dalam satu dapil Kecamatan Sumbersari, Jember. Bahkan ia terang-terangan mengaku sudah melakukan transaksional dengan petugas PPK agar suaranya diberikan kepada caleg Nasdem lain dengan nominal hingga 5 juta rupiah. Merasa aspirasinya tidak dipenuhi, caleg pun melakukan blokade truk logistik yang akan berangkat ke kantor KPUD Jember menyerahkan C Plano hasil suara. Beruntung salah satu komisioner Bawaslu Jember mendatangi lokasi untuk menenangkan caleg yang berseteru. DA1 yang sudah di-share kepada seluruh saksi partai, ya 18 partai itu awalnya, kemudian besoknya ketika ditandatangani angkanya berubah.
dan berubahnya nggak main-main ya di partai kami adalah partai yang dirugikan, dan indikasi ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi jual beli suara dengan partai lain. Kami Bawaslu Kabupaten Jember itu siap menerima laporan dalam bentuk apapun dan siap menindaklanjuti itu. Nah, kami tadi sudah menyampaikan beberapa hal mekanisme itu dan kami siap menunggu di Bawaslu Kabupaten Jember. Kalau permasalahan truk ini dihalangi untuk tidak bisa keluar, ini beda hal atau beda persoalan. Begitu. Saat ini anggota Bawaslu berjanji akan menindaklanjuti kasus ini dengan melaporkan secara resmi ke Bawaslu. Perihal pencurian suara ini termasuk adanya suap-menyuap. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ruang perawatan di salah satu rumah sakit tiba-tiba gempar usai adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan MY, seorang dokter spesialis tulang di Kabupaten Banyuasin. Saat kejadian, korban TAF 22 tahun tengah menjaga suaminya dan pelaku datang menawarkan suntik vitamin. Meski ditolak, pelaku memaksa hingga korban tak sadarkan diri. Diduga cairan yang disuntikkan adalah obat bius. Saat siuman, korban mendapati pakaiannya separuh terbuka dan sang dokter tengah mengeluarkan alat vitalnya. Korban yang merasa dilecehkan segera melaporkan kasus ini ke polisi. Sehingga 1 hari usai kejadian, pihak rumah sakit langsung memberhentikan sang dokter. Sementara itu, kuasa hukum terduga pelaku juga berencana melapor balik ke Siberpolda Sumatera Selatan karena menyangkut nama baik. Pada saat klien kami ini bangun, istri dari pasien tadi bangun, itu mohon maaf, bra itu sudah tersingkap. Sudah tersingkap ke atas, sudah itu oknum dokter tersebut yang di samping itu, ya kan? Itu dalam keadaan mengeluarkan kemaluan. Ditanyain terlebih dahulu, diperiksa terlebih dahulu, supaya jelas, jangan menjas bahwa ini dokter ini sudah melakukan satu kesalahan gitu ya. Ini prosedurnya kan ada kesepakatan di situ antara rumah. Saat ini kasus pelecehan dokter dengan pasien masih diselidiki Subdit PPA Polda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Puluhan warga berdesakan hingga saling dorong di salah satu toko di Pasar Sentral PK Bata, Kecamatan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Mayoritas mak-mak yang sudah menunggu sejak pagi menyerbu toko yang baru mendapat pasokan 800 kantong beras dari Bulog. Para mak-mak ini tak menghiraukan keselamatan demi membeli beras murah seharga Rp54.000 untuk ukuran 5 kg atau Rp10.900 per kilogram. Sejumlah mak-mak bahkan nyaris pingsan. Selalu sampingku lolos, kanan lolos, saya tidak bisa jalan kaki. Apa orang tua di depan kami. Terjepit tadi Bu ya? Tadi yang agak murah. Agak murah. Murah deh, baru kan kadang kita beli beras lembek bisa digabung masak. Di Purbalingga, Jawa Tengah, ratusan warga menyerbu operasi pasar murah yang digelar Pemkab Purbalingga bersama Perum Bulog Banyumas di depan sebuah pabrik. Warga bahkan rela antre panjang demi mendapat beras dan minyak goreng dengan harga murah. Beras medium ukuran 5 kg dijual seharga Rp51.000. Beras premium Rp80.000 per 5 kg, sementara minyak goreng Rp14.000 per liter. Dalam waktu setengah jam sebanyak 2 ton beras ludes terjual. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Presiden Joko Widodo menyatakan harga beras sudah turun di sejumlah pasar induk. Namun di sejumlah pasar tradisional, harga beras masih terpantau mahal. Pasokan beras premium dan medium di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Kamis pagi terpantau melimpah. Harga beras medium yang sejak beberapa hari lalu per kilonya mencapai Rp14.500, turun Rp1.000 hingga Rp1.500. Sementara harga beras premium juga turun Rp1.000 per kilogramnya. Turunnya harga beras ini terjadi seiring Presiden Joko Widodo yang menyatakan harga beras sudah turun di sejumlah pasar induk, di antaranya Pasar Induk Cipinang. Kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik, cek di Pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak, cek, sudah turun. Namun di Pasar Palmera, Jakarta Barat, harga beras masih terpantau mahal hari ini.
Beras jenis premium dibanderol Rp16.000 dari harga awal Rp13.000 per kilogramnya. Sementara untuk beras jenis medium kini dibanderol sekitar Rp15.000 dari harga semula Rp10.000 per kilogramnya. Para pedagang pun mengaku keberatan dengan mahalnya harga karena berpengaruh terhadap omset. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viralnya video konten pengajian yang memperbolehkan bertukar pasangan dinyatakan sebagai pelecehan agama oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. MUI juga menegaskan perbuatan bertukar pasangan bagi suami istri haram hukumnya. Video majelis taklim yang memperoleh jemaahnya bertukar pasangan kini tengah viral. Belakangan diketahui jika video yang direkam di Blitar, Jawa Timur ini hanyalah keperluan konten belaka. Namun Majelis Ulama Indonesia MUI menilai konten ini sudah mengarah pada pelecehan agama. Pihak MUI juga menegaskan jika perbuatan bertukar pasangan bagi suami istri haram hukumnya menurut syariat Islam. Sehingga polisi harus menindak hukum pelaku pembuat konten video ini. Ini kan sangat mengejutkan, sangat mengagetkan masyarakat kita dan sangat meresahkan masyarakat kita, dan itu memang harus segera diatasi, ya, karena memang itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak boleh itu ada tukar-tukar pasangan. Seorang wanita dan seorang laki-laki itu boleh bergaul atas ikatan pernikahan. MUI Pusat juga telah berkoordinasi dengan MUI Jawa Timur untuk mengawal kasus ini agar benar-benar ditindak tegas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, gerombolan monyet liar menyerang permukiman warga di Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Warga khawatir gerombolan monyet ini akan melukai anak-anak. Gerombolan monyet berjalan di atas atap rumah warga di Kelurahan Lebak Gede, Kota Bandung, Jawa Barat. Monyet-monyet tersebut juga berjalan di atas kabel listrik untuk mencari makanan di kawasan ini. Meski tidak merusak fasilitas, warga mengaku khawatir dengan kemunculan gerombolan monyet liar itu. Warga takut jika monyet-monyet tersebut menyerang anak-anak. Diduga kawanan monyet liar itu kelaparan hingga keluar dari habitatnya untuk mencari makanan ke rumah-rumah warga. Monyet-monyet ini habitatnya dirusak, terganggu, dan yang paling utamanya adalah kelaparan, itu aja intinya. Sebelumnya sendiri emang terjadi penyerangan gerombolan monyet ini, Pak? Enggak pernah sama sekali, karena di sini tidak ada habitat. Nggak tahu ini juga habitatnya dari mana. Mereka muncul ke sini mungkin karena di sini banyak ada lahan-lahan begini, lahan kosong. Ya mereka lari ke sini. Biasanya tidak pernah terjadi. Warga berharap petugas Damkar Kota Bandung dapat segera menangkap gerombolan monyet itu agar tidak meresahkan warga. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, seorang warga nekat menangkap buaya sepanjang 2 meter seorang diri dengan hanya menggunakan tali. Dan pemirsa, saksikan informasi menarik lainnya dalam Jurnal Lintas iNews Siang sesaat lagi. Saya Kevin Pakan, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi warga Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ini terbilang nekat. Hanya menggunakan tali, pria ini mencoba menjinakkan buaya liar yang sering meneror masyarakat setempat. Buaya sepanjang 2 meter ini pun berhasil jerat saat sedang tertidur di daratan dekat Sungai Biru. Namun saat akan disergap, buaya kemudian terbangun dan kabur terjun ke sungai. Karena sudah terjerat, buaya pun akhirnya berhasil tertangkap dan dievakuasi. Warga menduga banyak buaya di kawasan ini, namun petugas BKSDA mengimbau untuk tidak sembarangan menangkap buaya jika tidak memiliki keahlian khusus. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan.